hiperaktif lah. Kemudian mulai mengenal bisnis itu dengan tahun 2007 saya udah mulai bisnis. Waktu itu saya sambil kuliah, cuman kuliah saya juga ya kurang bagus lah di kampus itu. Ya mungkin bisa dibilang hebat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman Sadi bersama dan para pemirsa yang ada di rumah serta kaum muslimin dan muslimat dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan yang insya Allah hadir dan menyimak di acara Sadi Bersama ini. Insya Allah bertemu bersama saya Felian dan ada narasumber kita. Masya Allah, narasumbernya siapa nih? Misalnya kayak Narasumber. Masya Allah, ada dengan Kang Hirman. Kang Hirman, Masya Allah. Instagramnya ada di bawah ya, Insya Allah Kang Hirman ya. Instagram insya Allah. Insya Allah ada ya, Masya Allah. Apapun lah sosial medianya ada di bawah ya. Ada insya Allah. Insya Allah. Muat nggak dari bawah sampai ke atas gitu? Yang nggak muat sih biasanya perut saya. Tenang, karena ngobrol santai nih Kang Hirman. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Kang Hirman, Masya Allah. Hampir kita artinya hampir bekerja sama hampir ada 1 tahun atau belum 1 tahun? Belum 1 tahun. Belum 1 tahun ya, Masya Allah. Nah, Kang Hirman itu biar teman-teman tahu artinya Kang Hirman kenal saya seperti apa dari acara seperti apa nih Kang Hirman. Boleh nih ngobrol nih, tenang santai aja. Masya Allah. Luar biasa nih teman-teman. Apa sebutannya apa? Studi bersama. Sahabat studi bersama berarti. Bebas lah mau teman studi bersama atau sahabat studi bersama boleh bebas. Oke, jadi teman-teman semua, alhamdulillah dulu saya itu pertama kali lihat sosoknya Ustadz Felian ini di acara dakwah Ghost to School sama teman-teman sahabat hijrah waktu itu. Nah, waktu itu saya lihat konsepnya ini agak beda. Yang namanya dakwah di sekolah ternyata bisa dikemas sedemikian menarik. Itu yang waktu itu saya, wah ini beda nih gitu ya. Yang amaze-nya lagi buat saya itu adalah waktu Ustadz ketika naik ke atas panggung, kan konsepnya panggung yang bermimbar ya. Ke atas panggung, ternyata anak-anak di satu sekolah itu, satu sekolah, saya bayangin satu sekolah ribuan orang, itu diem. Diamnya meninggal atau gimana maksudnya? diem. Udah gitu mereka menyimak gitu. Iya, memang ada sih 1-2 orang yang ya gitulah nakal lah ya gitu ya. Bukan nakal sih, hiperaktif mungkin ya. Hiperaktif yang akhirnya dipanggil ke depan panggung, ditanya nih. Ditanya cita-cita pengen jadi apa? Belum punya cita-cita, malah didoain sama beliau cita-citanya masuk surga. Siapa yang gak mau? Iya, Masya Allah. Lebih duluan ya, tapi nah itu yang saya bilang menjadi motivasi juga buat saya, gimana caranya dakwah Ghost to School ini bisa dikenal oleh teman-teman atau sekolah-sekolah yang lain gitu, Ustaz. Nah, itu yang awal kita berjumpa di sini. Masya Allah, berarti terkasih main ke sana ya? Sama suaranya. Suaranya aja. Iya, Masya Allah. Ulen. Atau juga ulen ya gitu, atau durennya ulen pisan, Masya Allah. Jadi pengen jadi duren montong Kang Hirman dia ngomong gitu. Baik Kang Hirman, Masya Allah. Saya agak kepo juga nih tentang Kang Hirman. Kang Hirman sendiri otomatis kesibukan sekarang apa nih Kang Hirman? Kalau kerjaan bebas, mau kerjaan, mau kegiatan ataupun apa yang sedang digarap apapun. Ya alhamdulillah masih nguli sampai hari ini. Masih nguli. Kebetulan hari ini alhamdulillah ya, Ana dipercaya di konten partnership di UMA, sosial media umat muslim. Masya Allah. Jadi teman-teman yang belum tahu UMA, cari tahu. Insya Allah. Nanti ada di deskripsi ya, Insya Allah ya. Nanti akan disertakan atau ada di bawah ini. Insya Allah harus di-download. Masya Allah. Nah, UMA itu sendiri bergerak di bidang apa? UMA ya balik lagi yang tadi saya sempat singgung sedikit. UMA itu sosial media umat muslim. Jadi di dalamnya itu ada Qur'annya, tools ya, sebagai tools itu ada Al-Qur'an, jam sholat, kemudian juga ada apa lagi, arah kiblat dan lain-lain. Kemudian juga bisa digunakan sebagai sosial media. Jadi kita bisa posting gambar, foto, video, terus artikel juga kita bisa lihat. Kemudian ada tanya jawab sama Ustadz, itu nggak punya di aplikasi lain. Dan ini secara ekosistem umat muslim atau orang-orang yang hari ini belum muslim tapi ingin tahu lebih jauh tentang Islam, bisa kepoin tuh aplikasi UMA. Keren banget nih.
sekarang program yang dikatakan program kalau unggulan dari Uma itu apa, Kang Hirman? Program unggulan dari Uma live streaming dong. Masya Allah, langsung ya. Jangan lupa live streaming Uma ada beliau nih. Aduh, Masya Allah. Setiap hari Kamis ya. Hari Kamis jam 4 sore Sirah Nabawiyah, cara bawainnya beda dengan yang lain, keren. Aduh, keren, Masya Allah. Jadi pengen ngopi dulu nih kan, kayaknya bentar ya. Bismillah. Saya pakai tumbler. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kemasannya diganti sama tumbler. Iya betul ya. Masya Allah, betul ramah lingkungan ya. Ya, ramah lingkungan. Nih Kang Hirman, sedikitnya saya ingin tahu juga biar menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, bahwasannya pastilah posisinya adalah tidak ada yang membuat seseorang istiqomah dalam berhijrah ya, artinya dari sana otomatis Kang Hirman sendiri yang sekarang masuk dalam artinya di Uma, kemudian artinya aktif di aktivis dakwah dan yang lainnya. Bagaimana nih Kang Hirman cerita tentang hijrah Kang Hirman terlebih dahulu, gimana nih dulu? Masya Allah, kisah hijrah ya. Masya Jadi Allah. saya kadang-kadang kalau mengawang-awang saya ingat masa kalau ada lagu jadi tong teng gitu, Masya Allah ya. Iya, Masya Allah ya. Gimana Kang Hirman? Belum aduh, Masya Allah. Gak ada tisu. Gimana Kang? Oke. Jadi saya itu dulu memang dibesarkan dari keluarga yang campuran. Campuran dalam arti dalam keluarga besar itu paman, ada tante juga yang memang non muslim gitu. Kemudian tapi tetap secara agama saya diajarkan dengan baik oleh orang tua saya disekolahkan ganti-ganti madrasah dan lain sebagainya. Tapi ganti-ganti madrasah itu bukan karena saya pintar, tapi karena saya nakal. Masya Allah. Nah, tapi alhamdulillah itu bekal yang luar biasa dari orang tua gitu kan. Kemudian lanjut dari sekolah, dulu saya sekolah di SMA 5 ya masih nakal lah gitu ya. Nah, lumayan hiperaktif lah. Kemudian mulai mengenal bisnis itu dengan tahun 2007 saya udah mulai bisnis. Waktu itu saya sambil kuliah, cuman kuliah saya juga ya kurang bagus lah di kampus itu. Ya mungkin bisa dibilang hebat lah ya. Hebat itu. Amazing lah ya. Amazing gitu, kelakuannya luar biasa. Masya Allah, gimana. Jadi tidak jauh dari minuman gitu ya. Kemudian tidak jauh dari kegiatan sehari-hari itu adalah main kartu. Ya, pakai uang lah gitu. Nah, namun semenjak 2006 itu ayah saya meninggal. Meninggal ketika pagi-pagi waktu itu saya ingat sekali kejadiannya. Beliau ini pagi-pagi saya mau ke kampus, saya tanya sama ayah saya, "Pak, mau kemana?" "Ini mau anterin yang meninggal nih, mau nguburin," katanya. "Oh ya udah, hati-hati di jalan." Nah, begitu di situ saya waktu itu masih udah mulai bisnis, kuliah sambil bisnis. Saya punya usaha sepatu waktu itu custom. Kemudian saya ditelepon siang-siang sama ibu saya. "Dek, pulang." "Kenapa, Mam?" "Papa kecelakaan." Lah, biasanya papa kecelakaan Mas, masih kuat-kuat aja nggak pernah ngeluh kan ayah saya itu. Tapi dari situ ternyata kakak saya nelfon lagi nggak lama. Kakak saya nelfon lagi bilang, "Di, pulang." Karena saya panggilan di rumah Hadi. "Di, pulang." "Kenapa? Papa meninggal." Wah, masa sih gitu, ada kepikiran. Ya udah, bismillah, mudah-mudahan nggak betul gitu beritanya. Ternyata sampai di rumah betul sudah meninggal. Jadi kecelakaan setelah nganterin setelah menguburkan jenazah tetangga waktu itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa saya harus benar nih. Karena saya lihat ibu tinggal satu, ya maksud hanya satu-satunya ibu orang tua yang saya punya. Saya harus benar, saya harus kuliah benar, atau saya memutuskan untuk benar-benar fokus di dunia bisnis. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk fokus di dunia bisnis. Saya kenal dengan perusahaan MLM dan lain sebagainya waktu itu, dan saya fokus sampai 2014 itu berkecimpung di dunia networking, macam-macam mulai dari asuransi dan lain sebagainya. Kemudian sempat bikin beberapa perusahaan juga sendiri, tapi kolaps karena ternyata Allah nggak ridoin ternyata. Kenapa? Karena di situ banyak sekali kita berhubungan dengan riba, gitu, dengan riba. Walaupun omset dalam 1 tahun dari nol kita bisa keluar dana hampir 100 miliar. Waktu itu tahun 2014 kalau salah. 2014 ya. Nah, kemudian dari situ banting setir, kebetulan ngelihat teman-teman nih, teman-teman ini kok pada ke masjid. Kenapa ada yang namanya pemuda hijrah waktu itu? Saya kaget gitu. Ini teman-teman anak skate, terus ada surfer yang biasanya main di pantai gitu kan, budayanya juga seperti itu kan, nggak jauh dari minuman dan lain-lain. Tiba-tiba mereka ke masjid gitu. Jadi yang bikin saya kaget gitu, lah emang udah musim nih hijrah gitu kan.
Terus nggak jauh dari situ saya juga banyak lihat fenomena sosial media terutama YouTube waktu itu dakwah kalau di Inggris itu kan apa namanya apa street dakwah ya kalau saya street dakwah yang di Inggris itu yang betul-betul dakwah on the street dakwah on the street itu yang saya betul-betul jadi inspirasi waktu itu buat saya. Wah ternyata kalau kita di luar negeri kayaknya lebih mudah ya mengislamkan orang itu karena mereka sama sekali nggak tahu. Beda dengan Indonesia. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, mungkin kita harus dakwah Indonesia. Waktu itu memang saya belum hijrah, cuman saya senang ngeliatin itu gitu. Akhirnya ya udah saya coba deh datang ke masjid. Waktu itu kajian Ustadz Hanan, saya inget banget. Malu Ustadz, udah lama mungkin teman-teman juga ngeliatnya. Dulu saya kuliah itu sepatu double sole yang haknya segini Ustadz. Kemudian tinggi lah gitu sepatunya. Terus rambut nggak pernah hitam, itu 4 tahun saya nggak pernah hitam. Cuman memang aktif juga di Kopma, tapi ya gitu ada selingannya yang tadi minuman dan kartu itu. Nah, dari situ saya ngelihat bahwa saya mau ke masjid lagi nih ngajakin teman-teman karena saya ragu. Saya sendiri gimana ya gitu udah lama nggak kajian gitu. Saya datang ke masjid tapi teman-teman ternyata nggak ada yang mau datang. Padahal teman-teman sekolah saya ini, teman-teman SMA saya ini soleh, tapi kok nggak mau ke kajian, ternyata sibuk gitu. Ya udahlah bismillah aja udah depan masjid masa pulang lagi masuk ke masjid kok ada yang beda di Bandung nih gitu. Saya kenapa anak-anak yang pakai bajunya mungkin Metallica tulisannya Lamb of God gitu bro, Lamb of God, terus mau datang ke kajian rambut gondrong gitu. Waktu itu saya datang dengan setelan pulang dari kerja gitu, pulang kerja memang pakai meja dan lain-lain. Saya salah tempat apa ya masuk ke masjid, orang pakai kemeja tapi batur pakai kaos. Coba datang lihat dulu deh kajiannya kayak apa. Kajiannya memang menarik sih, bahas tentang perjalanan hijrahnya ya Ustadz Hanan juga, maksudnya perjalanan ketemu istrinya dan lain sebagainya gitu kan, perjalanan hijrah sih ya. Nah kemudian ketika saya lagi gencar-gencarnya cari uang, bahkan pulang jam 12 malam, sholat saya lalaikan waktu itu tapi ya ketika Ustadz Hanan waktu itu momennya mungkin pas ya, momennya pas Ustadz Hanan imamin sholat isya itu kalau nggak salah beliau itu bacain surat Ar-Rahman, ya itu Fabi ayyi ala irobika tukaziban. Terenyuh saya udah dikasih kesempatan, saya udah dikasih kecukupan sama Allah, tapi masih ngerasa kurang terus gitu. Sedangkan yang saya kurang itu sebetulnya kembalikan lagi bukan harta ternyata, tapi ruhiyah saya yang kosong gitu Di situ saya akhirnya memutuskan untuk hijrah. Ya udah saya hijrah, alhamdulillah ketemu waktu itu dengan Ustadz Abu Tuba, Dani Abu Tuba sekarang ada di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Udah nonton. Udah nonton ya, amin ya, masya Allah. Jadi Ustadz Dani Abu Tuba itu dari Hasmi, dari Hasmi saya dikenalkan dakwah oleh beliau. Waktu itu pertama kali saya diajak itu ikut tebar kartu dakwah di alun-alun. Ini kayaknya keren nih, gayanya kayak street dakwah yang saya suka di YouTube nih gitu kan. Nyobain akhirnya bismillah deh. Kalau teman saya masih bingung waktu itu karena ada trauma katanya saya ngajakin teman saya yang soleh, tapi sekarang alhamdulillah juga aktif juga di dakwah. Saya rada palaur kan. Palaur kenapa? Masih agak trauma karena dulu pernah diajak yang enggak katanya kajiannya agak menyimpang. Insya Allah enggak lah, ini mas saya bismillah aja. Saya datang ternyata bagian kartu dakwah. Saya ketemu sama ada 2 orang, satu pasangan anak muda, tapi yang akhwatnya berhijab akhwatnya berhijab. Saya pikir nih harus dikasih nih kartu dakwah nih karena bagus nih buat mereka, mudah-mudahan jadi hidayah lah gitu ya. Ini saya tumpuk kartunya, yang satu itu jangan tinggalkan sholat, yang satu itu di kartunya itu jauhi zina. Saya tumpuk, saya kasih kartu yang di atas itu, teh silakan. Mereka awalnya takutnya disuruh bayar kan, gitu. Enggak, ini gratis kok, saya kasihin. Gitu dikasihin, sambil jalan mereka buka katanya kok ada 2 gitu. Yang satu ya jangan tinggalkan sholat, insya Allah lah, ini kan kita juga main dekat masjid mungkin. Begitu dibuka satunya lagi kan wow gitu kan. Jauhi zina. Akhirnya betul ya. Akhirnya si Ahwat itu dilepasin tuh tangan pacarnya, dilepaskan. Tuh kan kamu mah. Ya mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Dari situ enjoy menikmati bagaimana indahnya di dunia pergerakan dakwah lah seperti itu. Walaupun mungkin saya nggak bisa ngisi materi tapi saya berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk Islam, insya Allah saya bisa lakukan gitu. Mungkin saat ini yang paling mudah adalah jadi fasilitator dakwah, itu yang kepikiran. Ya alhamdulillah sampai ditunjukkan jalan ke umat.
Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.